Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 728. Yang Chen tertawa dan berkata, "Kakak Zhang hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku menggunakan trik licik dan tercela seperti itu? Saya selalu mengagumi sosok yang kuat seperti Anda. Kakak Zhang, Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pemimpin tim kami." Secerca rasa geli terlintas di mata Yang Chen. Namun, Zhang Lei mengira Yang Chen sedang menyanjungnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap menikmati mendengarkan kata-kata Yang Chen. "Adik Yang Chen, tetaplah bersamaku. Saat kau melaporkan hasil misi, katakan saja aku adalah ketua tim. Setelah aku mengumpulkan cukup pahala untuk menerima hadiahku di kediaman Tuan Suizu, aku akan berbagi beberapa batu spiritual denganmu. Ikuti saya, dan saya jamin Anda tidak akan menyesalinya." Yang Chen tetap tersenyum. "Baiklah, kami akan mendengarkanmu, Kakak Zhang." Liu Di, yang berdiri di samping kawanan kuda, mendengar percakapan antara keduanya dan sangat marah hingga hampir muntah darah. Zhang Lei marah padanya, tetapi dia benar-benar tidak mengerti apa tujuan Yang Chen melakukan ini. Bai Hua sangat mengenal Yang Chen, dan diam-diam tertawa dalam hati, si idiot ini, apakah dia bahkan tidak tahu siapa dirinya? Mereka benar-benar mengira kakak senior yang akan tunduk padanya. Kau akan menyesalinya saat kakak senior yang memperdayaimu. Dia tahu persis siapa Yang Chen itu. Bahkan keempat sesepuh kerajaan pun telah menjadi murid Yang Chen. Bagaimana mungkin Zhang Lei, seorang murid junior dari sebuah sekte, berhak bertindak arogan di hadapan Yang Chen? Wang Xiner mengerutkan kening. Sama seperti Liu Di, dia tidak mengerti maksud Yang Chen. Namun dia tahu bahwa jika Zhang Lei terus bersikap arogan dan tidak tahu malu, dia pasti akan menderita kerugian besar. Meskipun dia juga tidak menyukai Zhang Lei, pada akhirnya Zhang Lei adalah murid dari sekte yang sama dengannya, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Jika tidak, fakta bahwa dia, yang lebih lemah dari Zhang Lei, dapat kembali tanpa cedera pasti akan menimbulkan kecurigaan dari pemimpin sekte tertinggi. Saya harap kakak senior Zhang Lei bisa sedikit meredamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Liu Di kembali menghampiri Yang Chen, dan tiba-tiba mengeluarkan pil pengembalian jiwa yang telah diberikan Yang Chen kepadanya. Melihat bahwa wanita itu hendak melemparkan pil pengembalian jiwa ke arahnya, Yang Chen bertanya dengan bingung, "Apa yang akan kau lakukan?" Liu Di berkata dengan tidak senang, "Karena kau sudah ikut dengannya, sebaiknya aku menjauhkan diri darimu. Aku mengembalikan pil pengembalian jiwa yang kau berikan padaku. Dan aku akan segera mengambilkan milik saudaramu, Liu Fei." Dia sangat marah pada Zhang Lei, tetapi Yang Chen tidak hanya tidak membantunya, dia juga menempatkan Zhang Lei di garis depan. Dia bisa mentolerir itu, tetapi sikap menjilat Yang Chen terhadap Zhang Lei saat ini benar-benar membuatnya merasa sesak. Setelah mendengar perkataan Liu Di, ekspresi Yang Chen langsung berubah muram. "Ini adalah ramuan ajaib yang harus Anda daftarkan. Begitu saya memberikan sesuatu, saya tidak akan mengambilnya kembali. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Namun, saya beritahu Anda sebelumnya bahwa jika Anda berani membuangnya, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan pil pengembalian jiwa di masa mendatang, dan Anda pasti tidak akan bisa membelinya dari orang lain. Selain itu, dalam misi mendatang, tanpa pil pengembalian jiwa untuk menyelamatkan hidupmu, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu, kau hanya akan menghadapi kematian." Yang Chen sangat frustrasi saat ini, pil pengembalian jiwa yang telah ia berikan dengan baik hati kini dikembalikan kepadanya.
Jika para praktisi bela diri lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan iri pada Liu Di. Liu Di ragu-ragu pada saat ini. Dia sangat menyadari pentingnya pil pengembalian jiwa. Benarkah hanya karena aku tidak tahan dengan Yang Chen yang berusaha menjilat Zhang Lei, aku akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pil pengembalian jiwa? Akan berbeda ceritanya jika dia meninggal, tetapi adik laki-lakinya, Liu Fei, juga akan menanggung akibatnya. Dia melirik Liu Fei di belakang barisan, menghela napas dalam-dalam, dan diam-diam menyimpan kembali pil pengembalian jiwa. Setelah itu, dia mengabaikan Yang Chen. Semua orang tetap diam sepanjang perjalanan. Hanya Zhang Lei yang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Menunggangi Pegasus bersayap merah yang lebih kecil, dia berjalan di depan iring-iringan, sambil bersenandung kecil. Yang tidak disadari Zhang Lei adalah bahwa Pegasus bersayap merah di bawahnya terus-menerus menoleh ke belakang untuk mengamati Yang Chen. Begitu pula Pegasus bersayap merah hitam yang tinggi dan perkasa di bawah Yang Chen. Bagaimanapun, dialah pemimpinnya, merupakan pantangan besar bagi seekor Pegasus bersayap merah biasa untuk berjalan di depan kuda pemimpin dalam kawanan. Jika tidak terpaksa, Pegasus bersayap merah biasa tidak akan pernah berani menyalip kuda terdepan. Pada saat ini, ketika terbang dekat tanah, anggota tubuhnya lemah dan ia hampir jatuh ke tanah beberapa kali. Yang Chen kemudian memberi isyarat dengan matanya ke arah Pegasus bersayap merah milik Zhang Lei, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pegasus bersayap merah ini semuanya cerdas dan hanya berani bergerak maju dengan berani setelah melihat tatapan Yang Chen. Kuda terdepan di bawah Yang Chen sangat enggan untuk dilampaui oleh kuda-kuda bersayap merah lainnya, tetapi bagaimanapun juga itu adalah tunggangan yang diberikan kepada Yang Chen oleh Luo Yu. Meskipun merasa kesal, mereka tidak berani menghentikan tindakan Yang Chen. Selain itu, Yang Chen memberinya aura yang kuat, penindasan dari garis keturunannya, yang membuatnya tidak berani sedikitpun berpikir untuk melawan Yang Chen. Setiap kali saya berpikir untuk melawan, jantung saya terasa berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, dan rasa takut pun muncul. Saat ini, ia hanya bisa membiarkan Zhang Lei menunggangi Pegasus bersayap merah lainnya di depannya. Tiba-tiba, kuda terdepan di bawah Yang Chen meringkik. Surai kuda itu berdiri tegak, dan kuda itu dengan cepat memperlambat laju gerakannya. Tak lama kemudian, semua Pegasus bersayap merah berhenti bergerak maju dan dengan panik menoleh untuk mencari sesuatu. Kuda bersayap merah milik Zhang Lei kemudian secara sukarela mundur ke belakang kuda terdepan. Zhang Lei berkata dengan tidak senang, "Dasar binatang, siapa yang menyuruhmu mundur? Lebih baik kau maju, atau aku akan menghajarmu sampai mati." Dia mengumpat dengan marah sambil menghentakkan kakinya keras-keras di perut Pegasus bersayap merah. Ia belum puas dengan rasa superioritas yang baru saja ia rasakan ketika kawanan kuda tiba-tiba berhenti, yang membuatnya sangat kesal, dan wajahnya meringis marah. Saat itu juga, Liu Di bergegas ke sisi Zhang Lei dan mendengus dingin. Zhang Lei kemudian memperhatikan bahwa semua orang memasang ekspresi serius dan, seperti Pegasus bersayap merah, sedang mencari sesuatu di sekitar mereka. "Dasar kalian idiot, apa yang kalian lihat? Cepat kirim monster-monster ini ke garis depan." "Sudah kubilang, kau perempuan punya rambut panjang tapi otak pendek, kau sama sekali tidak punya kemampuan untuk menjadi pemimpin tim. Dengan kecepatan seperti ini kau mengendalikan Pegasus bersayap merah, pada saat kita mencapai garis depan, rekan-rekan kita di sana sudah akan dimusnahkan oleh ras iblis." Liu Di menggertakkan giginya, "Aku peringatkan kau sekali lagi, tutup mulutmu." Liu Di tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kondisi Pegasus bersayap merah saat ini berarti pasti ada bahaya di daerah sekitarnya.
Dengungan terus-menerus dari Zhang Lei di telinganya benar-benar membuatnya sakit kepala. Seandainya dia tidak terlalu lemah, dia pasti sudah membunuh Zhang Lei dengan satu pukulan. Melihat Liu Di mempermalukannya di depan umum lagi, Zhang Lei memberi perintah kepada Yang Chen, "Adik Yang, bantu aku menamparkan mulut jalang ini sampai busuk. Setelah misi selesai, aku akan mengeluarkan semua hartaku dan membiarkanmu memilih dua barang." Pria ini mulai lagi memberikan janji-janji kosong kepada Yang Chen. Yang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Saat ini dia sedang menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi sekitarnya. Mereka segera menyadari keseriusan situasi tersebut. Yang Chen mendeteksi melalui indera ilahinya bahwa ada iblis yang bersembunyi di dekatnya, siap untuk melepaskan diri. Lalu dia berkata kepada Zhang Lei, "Kakak Zhang, kita dalam masalah. Jika Anda ingin menjadi pemimpin tim, Anda harus mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Jadi, sekarang terserah kamu bagaimana kamu akan tampil." Yang Chen mengatur agar Zhang Lei berada di barisan paling depan. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memantau Zhang Lei dan mencegahnya menggunakan taktik curang di balik layar. Di sisi lain, ini tentang menggunakan orang ini sebagai tameng. Dia ingin menjadi ketua tim, jadi kami memberinya kesempatan untuk unjuk kemampuan. Rencana dan metode licik ras iblis sama buruknya dengan rencana dan metode Zhang Lei. Para iblis saat ini bersembunyi di balik bayangan dan belum mengerahkan kekuatan mereka, sehingga Yang Chen tidak dapat menilai kekuatan mereka. Oleh karena itu, kita hanya bisa membiarkan Zhang Lei menjajaki kemungkinan terlebih dahulu. Begitu pertempuran besar dimulai, dia dapat mengamati kekuatan tempur para iblis ini untuk menentukan apakah akan melenyapkan mereka atau mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Misinya adalah mengawal 100 Pegasus bersayap merah dengan aman ke garis depan, dan dia tentu saja tidak bisa membiarkan Pegasus bersayap merah terluka demi membunuh ras iblis tersebut. Dalam keadaan khusus, melarikan diri bukanlah hal yang memalukan. Namun yang perlu dilakukan sekarang adalah meminta Zhang Lei untuk menguji kekuatan iblis-iblis ini. Begitu mendengar ucapan Yang Chen, wajah Zhang Lei langsung berubah muram. "Apa maksudmu, Nak? Apa kau berharap aku menghadapi ras iblis itu sendirian?" Yang Chen tersenyum dan berkata, "Aku membantumu. Tidakkah kau lihat bahwa adik-adik perempuan tidak menyetujuimu menjadi ketua tim? Jika Anda tidak menunjukkan beberapa hasil, akan sulit untuk meyakinkan publik. Selain itu, memastikan keselamatan semua orang dan menghilangkan semua bahaya adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin tim." Zhang Lei merasa ada sesuatu di dalamnya, dan langsung menyatakan, "Tentu saja. Misi pengawalan sederhana untuk Pegasus bersayap merah bukanlah apa-apa bagiku. Aku menyia-nyiakan bakatku dengan menjadi ketua tim. Jangan bicara soal menghadapi sedikit masalah. Bahkan jika Kaisar Iblis dari alam iblis datang, aku bisa menghancurkannya di bawah kakiku." Zhang Lei tidak menyadari situasi berbahaya yang mereka hadapi, dan masih dengan bersemangat membual. Liu Di mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Sebaiknya kau jangan membuat masalah. Menggonggong seperti anjing di sini terlalu lama. Apakah kau hanya akan mengundang masalah?" Liu Di merasakan aura berbahaya yang perlahan mendekat. Zhang Lei mendengus dingin, sama sekali mengabaikan Liu Di, seolah-olah dialah ketua tim. Dia berkata dengan angkuh, "Hei wanita, bisakah kau berhenti menghalangi jalanku dan pergi menemani saudaramu di belakang?" Liu Di ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Chen menghentikannya dengan tatapan. Melihat hal ini, Bai Hua segera menasihati Liu Di, "Adik Liu Di, dengarkan kakak Yang." Liu Di mendengus dingin dan terus mengamati sekitarnya. Dia memperingatkan, "Semuanya,
Bersiaplah, bahaya sedang mendekat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peluit dan mulai meniupnya. Begitu mendengar suara siulan, kawanan Pegasus bersayap merah segera membentuk barisan rapi. Zhang Lei dengan arogan menjawab, "Memangnya kenapa? Bukannya aku meremehkan sekte penjinak hewan buas kalian, tapi tunggangan dan hewan roh yang kalian latih benar-benar sekumpulan sampah yang tidak berguna. Bukankah itu terlalu sensitif, terlalu penakut? Kau terus-menerus berhenti dan membeku karena gugup, takut bergerak jika kabar ini sampai tersebar. Aku akan malu atas sekte penjinak hewan buasmu." Sebelum Zhang Lei sempat mengucapkan kata terakhir orang, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak berani mengeluarkan suara. Wajahnya memucat, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak tanpa terkendali. Kesombongannya yang sebelumnya lenyap seketika. Apa benda-benda ini? Tiba-tiba, 5 ular piton raksasa terbang keluar dari segala arah. Namun, mereka bukanlah ular piton raksasa sungguhan. Mereka hanya memiliki tubuh ular piton raksasa, tetapi kepala mereka mirip dengan kepala manusia. Mereka sangat jelek, dengan lidah panjang dan tipis yang menjulur keluar masuk dari mulut mereka. Tubuh raksasa yang berputar-putar itu seketika terbentang, menyelimuti Yang Chen dan yang lainnya. Ular piton raksasa dengan kepala manusia yang menghalangi jalan itu memiliki sepasang tanduk tajam, membuatnya tampak semakin mengintimidasi. Jelas sekali dia bukan orang baik. Zhang Lei belum pernah melihat sesuatu yang seaneh itu sebelumnya. Hal ini sama sekali di luar pemahamannya. Hal yang sama berlaku untuk ketiga wanita tersebut dan Liu Fei. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka sangat gugup. Jika hanya beberapa ular besar atau piton, mereka tidak akan setakut ini, meskipun ular-ular itu sangat berbahaya. Namun, makhluk aneh di hadapan mereka adalah sesuatu yang bahkan belum pernah mereka bayangkan. Kemunculannya yang tiba-tiba seperti melihat hantu. Bai Hua bertanya dengan gugup, "Kakak Yang, benda apa ini? Mungkinkah ini iblis?" Yang Chen menjelaskan, "Benar, itu adalah salah satu suku iblis di alam iblis, dan mereka seharusnya termasuk dalam kategori ular piton raksasa." Kemudian dia menenangkan kelompok itu, "Jangan takut, semuanya, ini hanya pasukan iblis kecil. Jumlah mereka hanya 5, sedangkan kita memiliki 6 orang dan 100 Pegasus bersayap merah, kita dapat dengan mudah mengalahkan mereka." Kelompok itu mengangguk lemah, merasa sangat tidak yakin pada diri mereka sendiri. Mengesampingkan pertanyaan tentang seberapa kuat makhluk iblis aneh ini dalam pertempuran, penampilannya yang aneh saja sudah membuat bulu kuduk mereka merinding. Rasa takut di hatiku tak mungkin ditekan. Bahkan Zhang Lei yang arogan dan mendominasi pun menjadi tenang, menatap ular piton raksasa berkepala manusia dan menyeka keringat dingin. Namun, ia menyadari bahwa Yang Chen sedang menatapnya. Jadi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Adik yang benar, mereka hanya beberapa binatang buas. Menghadapi mereka bukanlah masalah besar." Yang Chen kemudian melanjutkan, berkata kepada semua orang, "Hampir lupa, kita masih punya kakak senior Zhang Lei di sini." Hanya segelintir iblis, kakak senior Zhang Lei dapat dengan mudah mengatasi mereka semua sendirian. Sudah lama kukatakan padamu bahwa orang yang kuat seperti kakak senior Zhang Lei adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tim kita. Pada saat itu, para wanita akhirnya memahami niat baik Yang Chen. Tindakan Yang Chen sebelumnya, yang tampaknya menyanjung Zhang Lei, sebenarnya adalah cara untuk menghancurkan Zhang Lei dengan memujinya secara berlebihan. Kata-kata ini menempatkan Zhang Lei dalam posisi yang sulit. Jika Zhang Lei tidak menghadapi ras iblis itu sendiri, itu membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin tim. Zhang Lei bukannya bodoh.
Dia hanya sebelumnya larut dalam kegembiraan karena berada di posisi yang lebih tinggi dan tidak bisa melepaskan diri. Sekarang setelah ia ketakutan oleh para iblis, ia menjadi sepenuhnya sadar. Ia dapat dengan mudah melihat bahwa Yang Chen sengaja menjebaknya. Dia melirik Yang Chen dengan wajah muram dan berkata, "Adik Yang, saya sangat berterima kasih." Yang Chen tersenyum polos, "Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu terlalu sopan." Zhang Lei mengepalkan tinjunya karena marah, berharap dia bisa meninju Yang Chen. Dia menatap ras iblis aneh di hadapannya dan ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tetap tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertindak. Maka ia memerintahkan Yang Chen, "Adik Yang Chen, iblis-iblis biasa ini terlalu lemah, mereka tidak layak mendapat perhatianku. Bagaimana kalau begini, kau urus iblis-iblis ini, dan aku akan memberimu sebagian poin prestasiku." Pria ini telah menunjukkan rasa tidak tahu malu sepenuhnya. Yang Chen terlalu memuji Zhang Lei sampai-sampai merusak reputasinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil alih sekarang? Dia juga ingin Zhang Lei menjajaki kemungkinan terlebih dahulu. Melihat Zhang Lei terlalu pengecut untuk bertindak, kilatan dingin muncul di matanya. Lalu, memanfaatkan kelengahan Zhang Lei, dia mencambuk kuda bersayap merah di bawah Zhang Lei dengan keras. Kuda bersayap merah milik Zhang Lei mengeluarkan jeritan kesakitan dan tiba-tiba menyerbu ke arah ular piton raksasa dengan kepala manusia di depannya. Zhang Lei sangat ketakutan hingga ia kehilangan kendali atas kandung kemihnya, dan ia berteriak dengan marah, "Hentikan sekarang juga."